Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, pada kawan-kawan, pada subscriber, dan kepada semua saudara dimanapun berada. Pada sore hari ini, saya memiliki unek-unek sebenarnya. Karena di sebelum-sebelumnya saya sering menonton dan sering menyimak video-video konten-konten dari Kiai Haji Abdul Ghaus atau yang lebih akrab disapa dengan Abah Aus. Dan beliau itu adalah seorang ulama, salah seorang pengamal thariqah, dan bahkan diyakini sebagai salah satu dari penerus Abah Anom ya. Namun dari video-video yang sering saya tonton ini, ada satu hal yang membuat saya bertanya-tanya. Dan dalam video ini bukan berarti saya ini ingin mengomentari atau ingin mereaksi atas statement yang beliau keluarkan gitu ya. Tapi saya lebih ingin mempertanyakan maksud serta tujuan serta argumentasi dari statement yang dibawa oleh Abah Aus ini. Nah, adapun videonya adalah sebagai berikut. Itu ada lawannya, Imam Mahdi. Lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan, calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Nah, ini ya dari statement dari video yang kita simak barusan, ada beberapa pertanyaan yang saya tujukan kepada yang terhormat Abah Aus. Nah, yang pertama adalah di mana beliau itu berstatement bahwasanya Imam Mahdi itu adalah Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan. Nah, apa maksud dari statement ini? Apakah yang dimaksud itu adalah Imam Mahdi dari sisi bahasa, artinya seorang pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah yang dimaksud itu adalah Imam Mahdi yang turun di akhir zaman sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kalau memang yang dimaksud itu adalah Imam Mahdi yang sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dalilnya apa bahwasanya Anies Baswedan ini adalah Imam Mahdi? Nah, ini untuk pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua, kalau tidak salah saya mendengar bahwasanya beliau ini, Abah Aus ini mengeluarkan statement ini a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ini a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih tahu, a'lamu minallahi, daripada Allah, ma la ta'lamun, kepada sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nah, artinya seakan-akan dengan menggunakan redaksi ini ya, seakan-akan beliau ini lebih mengetahui daripada Allah Ta'ala kepada hal-hal yang tidak diketahui oleh hadirin saat itu. Apakah maksudnya itu demikian? Itu yang saya pahami ya dari redaksi ini a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya itu lebih tahu daripada Allah kepada apa yang tidak kalian
ketahui. Nah, ini maksudnya apa? Saya harapkan jawaban dari beliau. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, di mana beliau itu mengeluarkan statement bahwasanya haram untuk tidak memilih Anies Baswedan sebagai presiden di tahun 2024. Nah, sementara ketika kita ini berbicara tentang hukum, di mana haram itu adalah salah satu dari hukum syariat ya. Dan hukum haram ya itu tidak boleh ditetapkan kecuali memang ada dalil yang melarang, baik itu dari dalil ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi yang sahih atau yang hasan, yang memang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang. Nah, apa argumentasi yang beliau gunakan ketika beliau berstatement bahwasanya haram untuk tidak memilih Anies dalam Pilpres 2024? Nah, jadi apa ya dalilnya ya? Itu untuk pertanyaan ketiga. Lalu untuk pertanyaan keempat, di mana beliau itu juga mengeluarkan statement bahwasanya ketika ada golongan yang tidak memilih Anies Baswedan sebagai presiden di tahun 2024, maka dia dajjal. Nah, pertanyaannya kan orang yang tidak memilih Anies misalkan ya, tentunya banyak orang. Artinya secara umum lah, tentunya banyak yang dalam Pilpres 2024 itu tidak memilih Anies Baswedan sebagai presiden. Yang di dalam golongan tersebut itu terdapat pengamal-pengamal tarekat. Ada dari kalangan murid, ada juga dari kalangan mursyid, tidak hanya dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, bisa dari pengamal Thariqah Syadiliyah, Rifaiyah, ataupun Thariqah yang lainnya. Kemudian mereka ini, para murid dan para mursyid, ketika tidak memilih Anies Baswedan sebagai presiden di tahun 2024, apakah mereka itu termasuk golongan dajjal sebagaimana dalam statement beliau itu? Sementara mereka kan ahli tarekat. Jadi apakah penyebutan dajjal itu akan melekat bagi golongan para muridin tarekat atau golongan para mursyid tarekat atau golongan orang-orang yang mengamalkan tarekat itu dilekatkan sebutan dajjal kepada orang-orang tersebut? Jadi apakah seperti itu? Nah, kalau memang demikian, apa dalilnya? Nah, sehingga ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan video ini sampai kepada beliau. Dan saya sangat mengharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan ini. Supaya kita ini tidak bingung dengan statement-statement yang model seperti ini. Tuh, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Abah Aos lantaran saya ini lancang mempertanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Abah Aos, tetapi itu merupakan satu harapan dari kami, dari saya, karena viralnya video Abah Aos di media sosial. Mudah-mudahan video ini sampai kepada beliau. Dan sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.